Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha mengatur kehidupan, maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar ikatan lahiriah antara dua insan, melainkan sebuah akad suci yang disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Pernikahan adalah jalan ibadah terpanjang dalam hidup seorang manusia. Di dalamnya ada cinta, ada tanggung jawab, ada pengorbanan, dan ada ujian yang tidak sedikit. Setiap kali kita mendengar kabar pernikahan dari keluarga, kerabat, atau sahabat, hati kita ikut bergembira. Kita mendoakan agar rumah tangga mereka menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tidak ada satupun pasangan yang menikah dengan niat ingin berpisah. Tidak ada seorang istri yang menikah dengan harapan diceraikan, dan tidak ada suami yang menikah dengan niat menyakiti. Namun realita kehidupan tidak selalu seindah rencana. Seiring berjalannya waktu, rumah tangga diuji dengan ekonomi, perbedaan karakter, kelelahan, komunikasi yang buruk, serta sikap yang perlahan berubah. Jika tidak dijaga dengan iman dan ilmu, rumah tangga yang awalnya penuh cinta bisa berubah menjadi sumber luka dan air mata. Islam telah memberikan panduan yang sangat jelas mengenai peran suami dan istri. Seorang suami adalah pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab keluarga. Sementara seorang istri adalah pendamping, penenang, penjaga kehormatan, serta pengatur rumah tangga. Ketika peran ini dijalankan dengan benar, rumah tangga akan dipenuhi keberkahan. Namun sahabat beriman, ada beberapa sifat pada diri seorang istri yang sangat berbahaya jika dibiarkan. Sifat-sifat ini bukan hanya menghilangkan keharmonisan, tetapi juga bisa mendorong seorang suami mengambil keputusan berat, yaitu perceraian. Maka pembahasan ini bukan untuk menghakimi perempuan, melainkan sebagai pengingat agar kita tidak terjerumus dalam sifat yang dibenci Allah. Ciri pertama adalah tidak taat kepada suami. Dalam Islam, ketaatan istri kepada suami selama tidak melanggar syariat adalah kewajiban dan bentuk ibadah yang agung. Seorang istri yang taat tidak hanya mendapatkan cinta suami, tetapi juga ridho Allah. Ketika seorang istri menolak perintah suami tanpa alasan syar'i, membantah dengan kata-kata kasar, meremehkan keputusan suami, atau sengaja membuat suami merasa tidak dihargai, maka sikap ini termasuk nusyuz. Istri yang nusyuz adalah istri yang membangkang, melalaikan kewajiban, dan tidak menjaga adab rumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan hal ini dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Allah memerintahkan suami untuk menasehati dengan cara yang baik, memisahkan tempat tidur sebagai peringatan, dan bukan untuk menyakiti. Jika istri kembali taat, maka suami dilarang mencari-cari kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jika seorang istri menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Betapa besar pahala bagi istri yang taat dan rendah hati. Ciri kedua adalah menolak hak suami tanpa uzur. Hubungan suami istri bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang kedekatan jiwa dan ketenangan hati. Ketika seorang istri sengaja menjauh dari suaminya, menolak ajakan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan membiarkan suami terluka secara batin, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Penolakan yang berulang tanpa komunikasi yang baik akan menumbuhkan jarak, kecurigaan, dan bahkan membuka pintu maksiat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar suami dan istri saling memahami, saling menjaga, dan saling menunaikan hak masing-masing dengan penuh kasih sayang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami dua ciri awal yang sangat krusial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, kini kita lanjutkan pada ciri berikutnya yang tidak kalah berbahaya dan sering menjadi penyebab runtuhnya sebuah pernikahan. Ciri yang ketiga adalah istri yang berselingkuh atau membuka pintu perselingkuhan. Perselingkuhan bukanlah perkara sepele. Ia adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah pernikahan, terhadap janji yang diikrarkan atas nama Allah, dan terhadap kepercayaan yang dibangun dengan susah payah.
Sekali kepercayaan itu rusak, sangat sulit untuk mengembalikannya seperti semula. Dalam Islam, segala bentuk pendekatan menuju zina telah dilarang. Bukan hanya perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga pandangan, komunikasi, pesan tersembunyi, dan kedekatan emosional dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ketika seorang istri mulai merasa nyaman berbagi cerita dengan pria lain, merasa dipahami oleh orang lain selain suaminya, maka disitulah pintu kehancuran rumah tangga mulai terbuka. Bagi sebagian suami, perselingkuhan adalah luka yang sangat dalam dan tidak mudah disembuhkan. Oleh karena itu, tidak sedikit rumah tangga yang berakhir dengan perceraian akibat pengkhianatan ini. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa mempertahankan istri yang berselingkuh tanpa adanya taubat yang sungguh-sungguh dapat menjadikan suami tergolong dayuts, yaitu laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap kehormatan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 golongan manusia yang tidak akan Allah pandang pada hari kiamat. Salah satunya adalah lelaki yang dayuth. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Ancaman ini menunjukkan betapa seriusnya menjaga kehormatan rumah tangga dalam Islam. Ciri yang keempat adalah istri yang gemar berbohong. Kejujuran adalah pondasi utama dalam pernikahan. Tanpa kejujuran, rumah tangga hanya akan dipenuhi kecurigaan dan ketidaktenangan. Kebohongan yang terus diulang sekecil apapun, lambat laun akan menghancurkan rasa percaya suami terhadap istrinya. Salah satu bentuk kebohongan yang sering terjadi adalah berbohong dalam masalah keuangan. Istri berhutang tanpa sepengetahuan suami, menggunakan uang untuk hal yang tidak perlu, lalu menutupi semuanya dengan dusta. Ketika suami akhirnya mengetahui dan berusaha menyelesaikan masalah tersebut, sang istri justru mengulang kesalahan yang sama. Dalam kondisi seperti ini, rumah tangga berada di ambang kehancuran. Islam memang membenci perceraian, namun dalam kondisi tertentu, perceraian bisa menjadi solusi terakhir untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, bahwa jika seorang suami tidak menyukai istrinya, hendaklah ia bersabar, karena boleh jadi pada sesuatu yang tidak disukai terdapat kebaikan yang banyak. Ayat ini mengajarkan kesabaran, bukan pembiaran terhadap kebohongan yang terus berulang tanpa perbaikan. Ciri yang kelima adalah istri yang tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami. Seorang istri adalah penjaga amanah dalam rumah tangga. Ia dipercaya untuk mengelola keuangan, menjaga kehormatan suami, dan menyimpan aib keluarga. Ketika seorang istri justru membocorkan rahasia suami kepada orang lain, mengumbar kekurangan suami di media sosial, atau mempermalukan suami di hadapan keluarga dan teman-temannya, maka kehormatan rumah tangga pun runtuh. Perilaku seperti ini bukan hanya menyakiti hati suami, tetapi juga menghilangkan wibawa keluarga. Dalam kondisi tertentu, talak diisyaratkan sebagai jalan keluar, meskipun bukan pilihan utama. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa talak dilakukan karena adanya kebutuhan. Artinya, perceraian bukan untuk main-main, tetapi karena rumah tangga sudah tidak lagi bisa dijaga dengan cara yang baik. Ciri yang keenam adalah tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu adalah bagian dari iman. Ketika seorang perempuan tidak lagi merasa malu bermaksiat, melalaikan sholat, membuka aurat, berkata kasar, dan meremehkan perintah agama, maka hal tersebut menjadi pertanda lemahnya iman dalam hatinya. Seorang istri yang tidak takut kepada Allah akan mudah melanggar batasan dalam rumah tangga. Ia bisa dengan mudah menyakiti suaminya, mengabaikan anak-anaknya, dan merusak keharmonisan keluarga. Jika kewajiban kepada Allah saja ditinggalkan, maka kewajiban kepada manusia, terutama kepada suami, tentu lebih mudah untuk diabaikan. Renungkanlah, sahabat beriman, apakah rumah tangga bisa kokoh jika tidak dibangun di atas ketakwaan? Apakah anak-anak akan tumbuh dengan baik jika contoh yang mereka lihat setiap hari adalah kelalaian terhadap perintah Allah? Oleh karena itu, menjaga iman dan rasa malu kepada Allah adalah benteng utama dalam menjaga keutuhan pernikahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini kita lanjutkan pada ciri-ciri terakhir yang seringkali dianggap sepele, namun dampaknya sangat besar dan berbahaya bagi keutuhan pernikahan.
Ciri yang ketujuh adalah keluar rumah tanpa izin suami. Dalam Islam, izin suami bukanlah bentuk pengekangan atau penindasan, melainkan bentuk tanggung jawab dan perlindungan. Seorang suami bertanggung jawab atas keselamatan, kehormatan, dan keamanan istrinya. Oleh karena itu, setiap langkah seorang istri semestinya diketahui dan diridhoi oleh suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, yang memerintahkan para wanita untuk tetap berada di rumah dan tidak bertingkah laku seperti wanita pada masa jahiliyah dahulu. Ayat ini bukan berarti melarang perempuan untuk beraktivitas, melainkan mengajarkan adab, kehati-hatian, dan menjaga kehormatan diri. Seorang istri boleh keluar rumah untuk keperluan yang jelas dan dibenarkan syariat, seperti berbelanja kebutuhan rumah tangga, mengantar anak sekolah, bekerja dengan izin suami, berobat, atau keperluan mendesak lainnya. Namun, keluar rumah tanpa izin tanpa pemberitahuan, apalagi dengan tujuan yang tidak baik, akan mengikis kepercayaan dan menimbulkan kecurigaan yang berujung pada konflik berkepanjangan. Banyak rumah tangga hancur bukan karena masalah besar, melainkan karena hal-hal kecil yang terus dibiarkan. Keluar rumah tanpa izin, mengabaikan pesan suami, dan tidak menghargai peran suami sebagai pemimpin keluarga dapat melukai harga diri seorang laki-laki dan memicu pertengkaran yang tidak berkesudahan. Ciri yang kedelapan adalah tidak menjaga batasan dengan lawan jenis dan tidak menolak sentuhan yang bukan mahram. Islam sangat menjaga kehormatan perempuan. Setiap sentuhan, pandangan, dan interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram telah diatur dengan jelas dalam syariat. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram bukan hanya dosa, tetapi juga membuka pintu fitnah dan kehancuran rumah tangga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata bahwa istrinya tidak menolak tangan orang lain yang menyentuhnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ceraikanlah dia." Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap kehormatan diri dalam Islam. Perempuan yang tidak menjaga batas pergaulan berarti tidak mampu menjaga kehormatan dirinya sendiri. Ketika kehormatan diri hilang, maka kehormatan keluarga pun ikut hancur. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, menjaga adab, menjaga jarak, dan menjaga rasa malu kepada Allah adalah benteng utama bagi seorang istri. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, perlu kembali ditegaskan bahwa pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti. Bukan pula untuk menyudutkan kaum perempuan. Islam sangat memuliakan wanita, namun Islam juga mengajarkan tanggung jawab dan adab dalam setiap peran yang diemban. Rumah tangga yang kokoh tidak dibangun dengan cinta semata, tetapi dengan iman, akhlak, dan ketaatan kepada Allah. Setiap manusia memiliki kekurangan. Setiap istri pernah melakukan kesalahan. Namun pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali kepada Allah. Selama masih ada kesadaran untuk memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, dan memperbaiki hubungan dengan Allah serta dengan pasangan, maka harapan itu selalu ada. Jadikan rumah tangga sebagai ladang pahala, bukan ladang dosa. Jadikan pasangan sebagai teman menuju surga, bukan sebagai lawan yang saling melukai. Ingatlah bahwa pernikahan adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang merusak rumah tangga, dianugerahi pasangan yang saling menguatkan dalam ketaatan, serta diberikan kemampuan untuk menjaga keluarga dalam ridho Allah. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah yang dipenuhi sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjadi sebab kita berkumpul kembali di surganya kelak. Akhir kata, semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga Allah menerima setiap niat baik kita sebagai amal solih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.